Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mira Permatasari, NIM 1142074 dari Ilmu Tanah B. Di sini saya akan memaparkan tentang microbiological aspect of surfactant use for biological soil remediation. Kontaminasi tanah merupakan masalah global dan dapat dianggap sebagai penghalang utama bagi pembangunan berkelanjutan. Banyak upaya perbaikan termasuk beberapa teknologi mutakhir telah dilakukan untuk mencapai remediasi yang ramah lingkungan dan hemat biaya. Lalu di antara teknologi ini, pencucian atau pembilasan tanah adalah metode yang efisien dan serbaguna, serta menarik perhatian yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pencucian tanah adalah proses mekanis yang menggunakan cairan, biasanya larutan berair untuk menghilangkan polutan kimia dari tanah. Lalu, biological soil remediation atau bioremediasi adalah proses biologi untuk mengolah tanah, air tanah, dan lumpur yang terkontaminasi bahan kimia berbahaya. Dalam perkembangan bioremediasi, lebih diarahkan pada penggunaan mikroorganisme untuk membersihkan senyawa pencemar lingkungan. Lalu, mekanisme yang digunakan dalam proses bioremediasi adalah proses peruraian, degradasi, detoksifikasi, dan penyerapan. Lalu ada biosurfaktan. Ini merupakan bioremediasi muncul sebagai pendekatan alternatif dan berkelanjutan untuk remediasi dan manajemen kontaminan dalam Gupta et al. 2020 dalam Singh et al. 2021. Akibat bahaya besar yang disebabkan oleh kontaminasi tanah, maka digunakan surfaktan sebagai zat peningkat. Surfaktan yang diproduksi secara alami oleh mikroorganisme yang disebut biosurfaktan dalam Hasbi dan Tabrani tahun 2006. Lalu menurut Mao et al. 2015, ada beberapa alasan mengapa digunakannya surfaktan. Yaitu yang pertama, biosurfaktan diterapkan pada remediasi tanah karena sifatnya jinak, seperti nilai konsentrasi misal kritis atau CMC yang lebih rendah. Lalu yang kedua, memiliki biokompatibilitas yang lebih baik. Lalu yang ketiga, surfaktan dapat meningkatkan desorpsi polutan yang dari tanah dan mempromosikan bioremediasi organik dengan meningkatkan biaya ilabilitas. Lalu yang terakhir, struktur molekul surfaktan memungkinkan untuk meningkatkan kelarutan air dari kontaminan tanah, terutama untuk senyawa organik, hidrofobik, berbagai surfaktan, misalnya surfaktan anionik, kationik, dan non-ionik, telah diuji dan telah diuji atau diterapkan untuk remediasi tanah. Lalu ada jenis biosurfaktan itu ada dua, yaitu surfaktan berbasis mikroba dan surfaktan berbasis nabati. Contoh-contohnya yang berbasis mikroba itu ada glikopid, hipopeptida, surfaktin, dan fosfolipid. Lalu yang berbasis nabati itu ada saponin, sapindus saponin, dan sapindus mukrosi. Selanjutnya itu ada faktor biosurfaktan, yaitu ada faktor ilmiah dan juga non-ilmiah. Faktor ilmiah yang pertama itu perilaku adsorpsi surfaktan ke tanah. Struktur molekul surfaktan yang mengatur sifat-sifat surfaktan merupakan faktor yang mendominasi perilaku adsorpsi. Lalu yang kedua adalah kemampuan melarutkan surfaktan pada kontaminan target. Yang terakhir ada toksisitas dan biodegradabilitas dari surfaktan. Lalu ada faktor yang non-ilmiah, itu ada biaya surfaktan, lalu ada skala tanah yang terkontaminasi. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi produksi biosurfaktan, itu ada pH dan suhu. Untuk suhu optimum untuk produksi biosurfaktan adalah suhu kamar, yaitu antara 28 sampai 30 derajat Celcius. Lalu ada waktu inkubasi, itu selama
Produksi biosurfaktan itu berkisar antara 7 8 sampai 10 hari. Inkubasi untuk produksi hasil yang optimal dengan pH 4 sampai 4,5. Kalau ada kelembapan, itu mikroorganisme memerlukan kelembapan yang cukup tinggi untuk pertumbuhannya. Ini berikut daftar pustaka literatur yang kami gunakan. Sekian, terima kasih.